Perkenalkan, nama saya Putri Santoso. Saya sebagai co-founder Koptul. Ini adalah sebuah jawaban dari kekecewaan kami bertiga yang sulit mendapatkan pekerjaan. Kami memiliki tujuan untuk menjembatani orang tuli dan orang dengar, serta kami ingin para orang tuli terus berkembang. Keterbatasan bukan alasan untuk menembus batas. Terus berkarya, ayo berubah untuk Indonesia yang lebih baik. Memberikan motivasi kepada teman-teman spesial semua melalui beberapa kisah inspiratif. Langsung saja kisah yang pertama yaitu kisah dari Richard Katz Fremantle. Jadi Richard ini lahir di Portland, Oregon. Kehidupan Richard kecil ini setelah kematian ayahnya, Richard ini dibesarkan oleh neneknya yang miskin. Nah, Richard ini ia jadi tidak pernah berbicara sepatah kata pun sampai usia 6 tahun. Nah, Richard ini merupakan lulusan sekolah tinggi Jefferson di Portland, Oregon. Nah, setelah Richard lulus, ia ini mendaftarkan diri pada Angkatan Darat, kemudian Richard ini dikirim ke Vietnam. Nah, pada saat perang, Richard ini jadi kehilangan pendengarannya akibat ledakan bom. Jadi setelah Richard ini kembali dari perang Vietnam dengan kondisi tuli, di tengah kondisi itu ia merasa tertekan dan bingung mengenai nasibnya. Tapi Richard ini bangkit loh teman-teman. Ia menolak untuk menerima nasibnya sebagai veteran perang yang tidak produktif. Jadi Richard ini kembali ke perguruan tinggi. Nah, di sini Richard ini bertemu dengan Art Honeyman, seorang penderita cerebral palsy, pria cerdas dan paling lucu yang pernah Richard kenal. Nah, di sini Richard ini jadi memiliki banyak aktivitas, diantaranya sebagai konsultan, pembicara, pelatih profesional, dan penulis. Nah, sejumlah kurikulum dan paduan pelatihan. Oh ya, pada tahun 2008 Universitas Portland ini juga menganugerahi Richard gelar doktor kehormatan di bidang humaniora. Dan kisah kehidupan Richard ini juga pernah loh teman-teman diangkat ke layar lebar dengan judul Musik Within tahun 2007. Nah, kisah inspiratif kedua yaitu kisah Angki Yudhistia. Jadi Angki Yudhistia ini divonis tuli semenjak kelas 2 SD. Tapi Angki ini tetap bangkit loh. Bayangkan ya teman-teman, ia ini berkali-kali mendapatkan bulian pada masa sekolah. Tak hanya di sekolah, Angki ini bahkan berkali-kali ditolak kerja hanya karena alasan dia adalah wanita tuli dan tidak dapat menerima telepon. Namun sekarang semua itu telah berubah. Angki Yudhistia ini sekarang mampu bekerja di perusahaan multinasional. Angki juga sukses menempuh pendidikan hingga S2. Angki Yudhistia ini juga tercatat sebagai finalis Abang None 2008 dan Angki ini juga terpilih sebagai Duta Indonesia untuk Perhelatan Asia Pacific Development Center of Disability. Nah, sebenarnya masih banyak kisah-kisah teman tuli yang bisa buat kita termotivasi. Jadi dengan dua kisah tadi, teman-teman itu sangat bisa loh untuk berprestasi. Teman-teman spesial juga harus ingat adanya keterbatasan itu jangan sampai membuat teman-teman spesial ini semua menyerah. Jadi kita itu harus bisa membungkam mulut-mulut orang-orang yang merendahkan teman-teman semua dengan kesuksesan. Nah, usai sudah video mengenai motivasi untuk teman-teman spesial. Teman-teman spesial ini harus ingat perkataan Jimmy Dean, yaitu aku ini tidak bisa mengubah arah angin, tapi aku bisa mengatur layarku untuk selalu mencapai tujuanku. Jadi aku harap buat teman-teman spesial semua untuk bisa mengubah layarnya masing-masing sesuai dengan tujuan yang ingin teman-teman capai. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.